Iya malam. Selamat malam Kak Grace. Kalau boleh tahu, saya Kak Grace ini dari Kristen apa ya denomnya? Kristen Protestan. Karismatik atau apa? HKBP atau apa gitu? GKPA, GKPI, GPDI, Dia sejenis HKBP tapi versi ini apa? Ya, seversi kayak gitu GKPI, lah. Enggak kayak GKPI. gitu. Enggak. Gimana ya? Oh, Batak apa? Batak apa? Enggak Batak. HKBP. Jadi nama gerejanya apa kalau boleh tahu? Nama gerejanya sih kemarin Gereja Amin gitu aja. Oh, Gereja Amin. Kak Grace di mana tinggal? Lagi stay di Batam. Oh, di Batam. Jadi sampai sekarang masih gereja? Udah lama nggak ke gereja. Oke. Pandangan Kak Grace, menurut Kak Grace Islam itu bagaimana? Kalau boleh saya tahu dulu sedikit. Ya, pandangan gimana ya ini ya? Nggak apa-apa. Iya nggak gimana-gimana gitu kan. Ya layaknya seorang Islam gitu Kak kan. Grace suaranya mendem. Ah, oke, sudah. Ya, Ya, gimana Kak? ya Islam itu ya kayak ya Islam pada umumnya gitu kan, berjilbab gitu. Bukan. Dalam konsep ketuhanannya, Kak. Kita ini kan, keimanan kita ini paling pertama adalah konsep ketuhanan. Mengenal siapa Tuhan kita, apakah betul itu adalah sesembahan yang memang di dianjurkan ataupun yang dilakukan, yang disembah oleh nabi-nabi kita terdahulu. Nah, begitu. Menurut Kakak, konsep ketuhanan di dalam Islam yang Kakak sudah sejauh ini yang Kakak tahu gitu. Ya yang Grace tahu di Islam itu ya nggak ada yang sanggup melihat Tuhan itu seperti apa depannya gitu. Oke. Ya itu aja. Ya, ya, saya kemarin menyimak ya Kak Grace berdiskusi sama abang kami, Bang Zuma di roomnya Akang, terus Iya. sekarang di roomnya Kang Dito. Mudah-mudahan Kak Grace cepat menjemput hidayah dari Allah. Sesungguhnya hidayah itu mutlak dari Allah. Asbab karena apa Kak Grace menjemput hidayah itu adalah urusan Kak Grace dengan Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Jadi begini Kak Grace, ya saya pribadi dulu memang beragama Kristen. Kami satu keluarga nenek moyang memang, karena kami kan Batak Toba nih. Batak Toba ini jarang yang beragama Islam, apalagi Margaritonang. Kecuali ada sebagian kayak Siregar, ada Nasution, ada pun juga yang masih Kristen ya kan. Saya ceritakan sedikit ya Kak Grace ya. Saya itu gereja di karismatik, gereja Bethel Indonesia. Saya tidak perlu sebut nama gerejanya. Mama saya di GPDI. Kenapa saya berbeda? Karena memang saya orangnya kalau di karismatik itu kan kita bisa mengeksplor. Mengeksplor itu maksudnya apa? Kayak kita penyembahan kepada Tuhan, lagu-lagu apa yang bisa kita pilih. Terus kalau karismatik itu kan biasanya melakukan penginjilan ke gereja-gereja yang kecil yang di situ memang minoritas Kristennya. Begitu. Saya lebih suka yang seperti itu, kegiatan gereja-gereja seperti itu daripada kayak GPDI, HKBP. Nah, itu kan mereka berstruktur. Nah, begitu. Jadi saya itu masuk Islam, gadis, itu memang seperti yang dikatakan Bang Handi, itu tidak ada restu. Apalagi tahulah kalau Batak orangnya keras, apalagi memang bapak saya ini orangnya sifatnya wataknya itu keras. Keras, kami ini perempuan semua nggak ada laki-laki. Keras dan memang jujur ya bapak saya itu tidak begitu suka sama Islam. Makanya saya dulu waktu kami bersaudara ini, kalau sekolah itu tidak pernah kami membawa teman-teman kami ke rumah itu yang beragama Islam. Gak pernah. Karena bapak kami gak suka. Apalagi yang berjilbab. Itu gak suka sama sekali. Nah,
asbab masuk Islam itu bukan karena saya pelajari Al-Quran. Saya tidak mengenal Al-Quran. Saya tidak tahu isi Al-Quran. Bahkan nama Yesus yang disamakan dengan Nabi Isa di dalam Al-Quran itu saya juga sebenarnya tidak tahu. Kami buta Al-Quran. Tidak tahu sama sekali. Yang tahu ya Nabi Muhammad. Tahu Muhammad itu Islam gitu. Nama sesembahannya umat Islam ya yang disebut Allah itu. Nah, kayak gitu. Tapi isi Al-Quran itu enak sekarang kan? Kristen aja ada yang tahu Al-Fatihah. Nah, itu karena apa? Teknologi digital sekarang itu kan sudah membooming gitu. Jadi apa saja bisa di googling. Beda tahun 2003 itu kan HP Android saja ya, HP biasa saja itu susah untuk mendapati seperti itu orang yang berduit lah, kan begitu. Jadi saya masuk Islam itu ya karena pertanyaan saya kepada pendeta. Kita kan Tritunggal kalau karismatik. Saya bertanya pada waktu itu memang mau hari raya Paskah. Saya bertanya siapa sih yang membangkitkan Yesus? Ya dibilang sama Pak Pendeta saya ya Tuhan Allah itu sendiri katanya. Saya jadi berpikir Tuhan dibangkitkan oleh Tuhan gitu loh. Jadi memang begini Kak Grace, kita dulu ya, saya membicarakan keimanan saya di Kristen ya. Kita ini dulu di Kristen ini malas memikirkan yang ribet-ribet. Malas. Intinya Yesus datang ke dunia menjadi Tuhan karena sayangnya sama kita. Tapi sementara kalau kita kaji baik-baik isi Bible itu bertentangan semua dengan apa yang dihotbahkan oleh para pendeta. Kenapa saya katakan kayak gitu? Satu, baru saya menyadari konsep penebusan dosa dengan cara Yesus disalibkan nonsen. Satu pun tidak ada tercatat di dalam Bible itu. Pasti kita akan larikan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengaruniakan anaknya itu katanya karena sayangnya makanya anak itu harus disalibkan untuk menebus dosa. Jadi saya berpikir di sini apakah dosa lebih penting bagi umat Kristen? Sehingga Tuhan tuh capek-capek datang menjadi manusia, dia dilahirkan untuk menebus dosa. Nah, ini yang konsep yang memang betul berantem di dalam otak saya. Sebenarnya memang malas mau mikirkan, ya udahlah. Intinya dosa saya ditebus. Ya tapi memang hati kecil saya itu tidak bisa. Akhirnya tergerak saya mencari tahu gitu loh. Saya mencari tahu dari teman saya sendiri bahwa adakah yang namanya Yesus itu di Al-Quran mereka? Dia bilang ada, tapi bukan Yesus, Nabi Isa. Tapi Nabi Isa itu tidak disalibkan. Saya tanya, kenapa tidak disalibkan? Ya karena Tuhan kami, Allah kami memuliakan nabi-nabi. Saya di situ kayak terasa seperti kawan saya yang ngomong, itu kayak melempar saya di jurang yang dalam. Buak gitu. Allah saja, Tuhan mereka saja memuliakan Nabi. Lah, kenapa kita ini bersorak-sorak, bersukacita karena Yesus datang untuk menebus dosa dengan cara disalibkan. Mengenaskan loh matinya Yesus. Dia ditampar, kecilkan. Dia ditampar, dia diludahin, dia ditombak. Bahkan tentara Romawi itu mengambil baju-bajunya semua dan dikoyakkan untuk diundi. Mengerikan. Kok hina kali gitu loh. Tapi ya intinya ujungnya lagi udahlah, intinya Yesus datang menebus dosa. Nah, ini memang iblis itu bekerja. Nah, tapi saya tidak berhenti lagi. Saya bertanya lagi kepada teman saya ini. Itu Al-Qur'an itu memang kitab suci betul atau bagaimana itu? Kok ada penulisan tentang Yesus, Nabi Isa? Dia bilang itu firman Allah yang memang tidak ada campur tangan gitu loh. Saya berpikir lagi, memang betul ya. Masa Tuhan bisa mati? Kata teman saya kayak gitu. Oh iya ya, Tuhan saya bisa mati. Jadi apa hebatnya Tuhan saya? Itulah poin yang membuat saya memang udahlah. Besoknya Kak Grace, saya mandi, saya izin dari bos saya
Saya bilang ada acara keluarga. Saya izin dari orang tua saya, sebenarnya hari Minggu libur. Hari Minggu libur. Hari Minggu tuh libur. Tapi saya izin sama keluarga saya, mama saya, bapak saya ada kerjaan. Saya jadi berbohong memang. Itu saya pergi ke masjid. Saya sudah memutuskan tanpa berpikir, kalau saya ketahuan bapak saya, mama saya, habis saya ini. Habis, saya sudah tahu habis. Karena bapak saya ini kalau mukul bukannya tanggung-tanggung, kadang mau pakai selang, pakai casper, ikat pinggang, gitu loh. Saya nggak berpikir di situ. Saya nggak berpikir di situ. Saya pergi ke masjid. Saya pergi ke masjid yang jauh dari rumah, yang harus 2 kali naik oplet. Kalau ada orang di sini yang tahu, di Bagan Besar, itu jauh dari kota Dumai itu. Ya kan? Nah, setelah saya syahadat di situ, Kak Grace, saya pulang. Saya pulang, ya kan? Saya sempat singgah di toko untuk beli baju yang agak, ya, kaos-kaos lengan panjang, ya kan? Seperti biasa saja. Nanti kalau saya mau pergi ke tempat kerja, di dalam oplet itu saya pakai jilbab. Di dalam oplet itu saya pakai jilbab. Akhirnya ketahuan juga. Kalau kita orang Batak, dibilang bau, nemboru. Tapi orang kan kadang kurang apa. Saudaranya dari bapak, nemboru saya. Pertama yang tahu itu. Bukan nemboru kandung, karena satu marga aja. Dia lihat saya pakai jilbab di tempat kerja. Ditelepon orang tua saya, bapak saya datang dari kantor, sampai di rumah, sepatu dia, taulah sepatu dinas ya, sepatu kantor, yang model lengkung-lengkung itu, masih keras itu habis saya ditampar itu. Ditampar, dipukul, mama saya saja yang nangis, sampai dibilangnya, mau kau bunuh anakmu ini, mau kau bunuh, ya biar aja mati nih, udah silom dia, udah Taliban dia, katanya tuh. Itulah saking gak sukanya orang tua saya. Nah, itu lemari saya dibongkar. Lemari saya dibongkar, dilihat di situ ada sejadah, kecuali Al-Quran. Karena waktu saya mualaf, saya dikasih hadiah. Mukena, sarung sholat, ya kan? Itu dibakar, kecuali Al-Quran. Nah, saya di situ tidak boleh lagi kerja, saya dikurung di kamar, terus adik jangan bolak-balik. Terus bapak mama itu masih kasih makan saya ya B2, tapi memang saya tidak makan itu. Saya tidak makan. Saya taruh, saya buang itu di ada jendela di kamar itu kan berjendela itu di belakang langsung hutan. Saya buang aja di situ. Saya buang. Adik saya lah yang ngasih saya makan. Dia beli dari luar. Ada saya simpan-simpan uang. Nah, jadi poinnya begini Kak Grace, ya. Kita yang hijrah ini memang tidak enak, dikucilkan keluarga, bahkan penganiayaan pun ada. Tapi itu, makanya saya bilang, kalau sudah hidayah dari Allah, itu tidak bisa lagi yang untuk merubah hati kita. Sekuat apapun hantaman mereka, pukulan mereka, cacian mereka, hinaan mereka, saya tetap bersiteguh. Tetap keimanan saya harus Islam. Nah, seperti itu. Tapi alhamdulillahnya Kak Grace, ya, orang yang mualaf itu memang betul seperti bayi yang baru lahir. Dosa-dosanya yang terdahulu itu diampuni oleh Allah, dihapuskan oleh Allah, karena dia sudah hijrah. Nah, apalagi kita meminta kepada Allah. Bayangkan anak yang polos ketika berdoa meminta kepada Allah yang ibaratnya belum ada dosa, tidak mungkin Allah tidak kabulkan. Kan seperti itu. Ya walaupun bukan langsung dikabulkan hari itu juga. Ya alhamdulillahnya saya minta kepada Allah. Karena saya tahu di dalam Al-Quran dikatakan orang munafik, orang yang musyrik, orang kafir, na'udzubillah, itu kekal di neraka jahanam. Karena di Islam ada tingkatan neraka. Nah, yang paling dasarnya itu, yang kerak-kerak neraka, berapa puluh kali lipat panasnya itu ditempatkan untuk orang-orang kafir
dan akan kekal. Kecil kan adik? Kekal. Saya hanya membayangkan bagaimana keluarga saya ada di situ. Orang tua saya, adik saya, kakak saya. Saya bayangkan, masa saya melihat mereka itu di dalam siksaan, kekal pula itu. Saya meminta kepada Allah. Saya meminta kepada Allah. Jangankan tidak usah pun diberi pun harta di dunia ini, asalkan keluarga saya itu masuk Islam semua. Saya pertama meminta kepada Allah itu ayah ibu saya. Kecil kan adik? Kecil kan adik? Ayah ibu saya masuk Islam. Saya tidak kuat. Saya tidak kuat. Ayah ibu saya, Kak Grace, jangan dijeda, nanti rungkat. Saya tidak kuat ayah ibu saya di neraka jahanam. Tapi apa yang terjadi? 2003 saya masuk Islam. Alhamdulillah, bapak saya 2007 masuk Islam. Adik saya yang sudah menikah, alhamdulillah dia sekarang masih di sini. Kakak saya juga yang udah duluan menikah sama agama Kristen, alhamdulillah 2011 mereka masuk Islam, 2012. Jadi Allah itu memang mendengarkan doa saya. Alhamdulillah, mendengarkan. Allah sayang kepada saya. Ketika kita betul-betul meminta kepada Allah, insya Allah, Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi apa yang mesti kita takutkan? Di dunia ini, Kak Grace, ini adalah surganya bagi orang kafir. Ini adalah surganya bagi orang kafir. Di dunia ini. Di dunia ini surganya orang kafir, Kak. Karena mereka nggak ada tempat di surga. Mereka di neraka. Tapi bagi kita umat muslim, dunia ini adalah neraka bagi kita. Kata Yesus kan, hidup yang kekal itu bagaimana? Hanya mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah. Allah. Allah itu siapa bagi Yesus? Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Banyak saudara-saudari kita di sini yang masuk Islam mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari saudaranya, dari keluarganya. Apakah itu yang membuat mereka punya hati jadi rapuh? Tidak, Kak Grace. Banyak di sini. Si Yoga salah satu, si Jai. Bagaimana perlakuan keluarga mereka? Bahkan diusir. Tapi tetap mantap keimanan mereka kepada Islam. Karena di dalam Al-Quran, Allah sendiri mengatakan, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Apakah Yesus mengatakan Kristen? No. Bahkan Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Yesus punya Tuhan. Apakah mungkin kita menyembah Tuhan yang punya Tuhan? Ini logika kita saja. Jadi, kalau prinsip saya, Kak Grace, hidup sekali, mati sekali. Tapi setidaknya saya mati dalam keadaan Islam. Setidaknya saya mati dalam keadaan Islam. Karena apa? Islam itu artinya selamat. Jadi apa pasti yang lagi ditunggu? Perlakuan dari keluarga itu tidak akan pernah memang akan terima baik sama kita. Tidak akan. Bahkan akan diupayakan bagaimana kita murtad lagi. Tapi kita minta sama Allah, dikuatkan keimanan kita. Sampai sekarang pun, keluarga kami masih diganggu juga sama keluarga kami. Mereka merayu ibu saya untuk masuk tetap Kristen karena ayah saya sudah meninggal. Karena ayah saya sudah meninggal, dirayu. Tapi apa? Alhamdulillah, kami bersih teguh dengan keimanan kami. Ibu saya tidak mau tergoda dengan harta, uang yang dijanjikan. Karena apa? Ketika dia menerima harta itu, dia mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Bagaimana mungkin Allah menerima orang-orang yang sudah menyekutukannya? Bukankah di dalam hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku.
Penegasan dari Tuhan. Tidak mau ada ilah lain. Dan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kita lihat simbol-simbol kekristenan. Tidak bisa dipungkiri. Ada di dalam gereja-gereja. Jadi, Kak Grace berpikirlah baik-baik. Kita belum tahu, mungkin waktu turun dari sini Allah mengutus malaikat mautnya untuk mencabut nyawa kita. Tapi setidaknya saya alhamdulillah, satu keluarga saya sudah Islam semua. Kalaupun Allah mau mencabut nyawa kami, silakan. Silakan. Setidaknya saya mati dalam keadaan Islam. Saya tidak mau mati dalam keadaan kafir. Jadi sekarang terserah Kak Grace. Saya kasih pandangan. Inilah kami para mualaf-mualaf yang sebenarnya ketika masuk Islam tidak mendapati perlakuan yang baik dari keluarga kami sendiri. Saya masih bersyukur tidak dibunuh sama ayah saya. Karena apa? Karena Allah mempunyai apa? Mempunyai jalan lain. Ternyata keluarga saya masuk Islam semua. Jadi kalau saya mendengarkan ada Kristen, dia mau masuk Islam tapi takut karena ya nanti orang tuanya begini, orang tuanya begitu. Saya hanya berpikir begini, siapa yang harus kamu takuti? Manusia apa Allah? Kalaupun juga kamu mau dibunuh sama orang tuamu, kalau Tuhan tidak diizinkan kamu mati, tidak akan mati. Itu saja poinnya. Intinya, keimanan saya tidak bisa lagi dirubah. Saya tidak akan menyembah Tuhan yang salah. Saya tidak akan menyembah manusia yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Aku adalah utusan. Hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Bapa yang mengutus aku. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu misi. Untuk menyampaikan apa? Menyampaikan firman Tuhan. Isinya apa? Isinya tentang tauhid. Seperti ajaran Nabi Musa. Bahwa menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan yang benar. Yaitu Bapa yang tidak kelihatan rupanya. Yang tidak bisa kau dengar suaranya. Konsep ketuhanan di dalam Islam. Sama seperti yang diajarkan Nabi Musa kepada umatnya. Sama yang diajarkan Yesus juga kepada umatnya Bani Israel. Hai Bani Israel, dengarkanlah. Hukum yang terutama itu ialah Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Di dalam surat Al-Ikhlas apa? Qul huwallahu ahad. Nabi Musa, Nabi Daud, bahkan Abraham. Bahkan nabi-nabi terdahulu. Apakah Tuhannya kelihatan? No. Yang kelihatan Tuhan siapa? Maaf, hanya Tuhan Kristen. Ajaran siapa? Maaf, ajaran dari bapak-bapak pendeta. Yesus minta disembah, tunjukkan datanya. Yesus mengaku Tuhan, tunjukkan datanya. Tidak ada sama sekali. Bahkan Yesus mengucap syukur kepada siapa? Kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bukan kepada dirinya. Jadi silakan, Kak Grace. Saya hanya mengasihkan sedikit bersharing kepada Kak Grace tentang perjalanan mualaf saya. Alhamdulillah, Allah mendengarkan doa saya. Keluarga saya semua masuk Islam. Jadi kami sudah merasa senang, puas. Setidaknya Allah mengambil nyawa kami meninggal dalam keadaan Islam. Silakan Kak Grace, saya dengarkan. Ya, terus waktu bundanya balik dari masjid itu, ceritanya ini kan ada dikurung nih. Terus apalah kata bapaknya bunda habis itu setelah tahu bundanya masuk Islam? Mau saya kasih tahu bahasanya, nanti saya kena banned. Dia bilang aku binatang. Dia bilang aku B2. Tahulah kalau Batak. Dasar asu kau, biadab kau. Anak setan iblis kau. Dia bilang, saya dipukul. Itu adik saya ada saksi. Kok bisa dimaafin aja habis itu? Enggak, saya dikurung. Saya lepas dari situ beberapa bulan kemudian,
ada laki-laki yang dari Makassar melamar saya. Mereka laki-laki itu ketemu sama Pak Ustadz yang di masjid tempat saya mualaf dan mengatakan, siapa yang mualaf kemarin? Saya hanya berpikir begini, Allah mungkin menunjukkan jalan agar saya bisa beribadah dengan leluasa, mungkin dengan cara seperti ini. Karena saya waktu sholat itu, belajar sholat itu harus menggunakan spray, karena kan udah dibakar semua. Nah, ketika saya dilamar, mungkin Allah itu melunakkan hati bapak saya, menerima lamaran itu. Tapi pada waktu dia datang ke KUA, apa yang dia bilang sama wali hakimnya? Karena bapak saya nggak bisa menikahi saya. Bapak saya tidak bisa, ya, menikahkan saya dengan calon suami saya ini. Dia bilang begini, iya Pak, nikahkan anak saya dengan seperangkat alat tai. Biar nungging-nungging dia. Biar dicium-ciumnya itu lantai. Rame waktu itu di KUA Kak Grace. Ngeri kali. Tapi saya sudah tidak berpikir di situ. Saya tidak berpikir di situ. Saya tidak menganggap kemarahan dia itu sebagai dendam saya kepadanya. Dan setelah itu dia bilang apa? Mulai saat ini kau bukan anak saya lagi. Saya tidak diterima lagi sampai lahir cucunya yang pertama. Saya tidak diterima. Tapi Allah mendengarkan doa saya. 4 tahun kemudian dia datang ke rumah saya. Dia sendiri yang ingin disyahadatkan oleh saya, putrinya. Dia datang. Dia bilang, syahadatkan saya nak. Allah mendengarkan doa saya. Dia yang paling benci Islam. Dia yang membakar sejadah dengan mukena saya. Tapi dia sendiri yang datang ke rumah. Bayangkan berapa tahun saya tidak mendengarkan suara dia. Kerinduan yang luar biasa kepada dia, kepada bapak saya. Tapi dia sendiri yang minta untuk disyahadatkan. Terus dia minta saya yang menemani dia orang pertama yang untuk menyaksikan dia syahadat. Makanya saya bilang, apa yang mesti kita takutkan di dunia ini? Ketika Allah sudah menakdirkan kita mati dalam keadaan ini atau dalam keadaan tidur, akan mati kita. Tapi bukan menjadikan gara-gara ketakutan kita, keimanan kita tidak bisa kita tentukan. Sementara kita sudah tidak meyakini dengan keimanan kita yang sekarang. Kita tidak meyakini lagi bahwa Tuhan saya ini adalah sosok manusia. Saya mau hijrah, tapi saya takut. Apa yang mesti ditakutkan? Saya di situ, Kak Grace, waktu saya sudah memutuskan saya akan syahadat, saya sudah merasa nyawa saya ini sudah digenggam sama Allah. Karena saya tahu bagaimana tabiat bapak saya. Makanya dikatakan mama saya, mau kau bunuh anakmu ini, saking bapak saya kuatnya memukul saya. Ditampar saya, pakai pakai sepatunya. Sampai ke dapur dia, diambilnya itu parang. Makanya dibilang mama aku, mau kau bunuh anakmu ini, katanya. Tapi kalau memang Allah menakdirkan saya mati, saya sudah merasa lega. Karena saya sudah Islam. Tapi Allah tidak takdirkan seperti itu. Karena apa? Allah menginginkan apa? Keluarga saya ini semua masuk Islam. Makanya saya bilang sama Kak Grace, mana tahu asbab dari Kak Grace ini, keluarga Kak Grace ini mendapatkan hidayah dari Allah. Kita nggak tahu. Memang hidayah itu mutlak dari Allah. Pamannya baginda Rasulullah saja ketika meninggal belum sempat mengucapkan kalimat syahadat. Jadi apa yang mau kita takutkan? Kalau dibilang bahasa binatang, sudah semua. Mau dibunuh sama orang tua, sudah. Diusir orang tua, tidak dianggap anak lagi, sudah. Tapi apa? Ada hikmahnya dari semua ini. Ada. Allah memberikan jalan yang lebih baik lagi. Seperti itu Kak Grace.
Allah menguji hambanya yang beriman, Kak Grace. Bagi orang kafir itu bukan ujian, tetapi itu azab. Bagi orang yang beriman itu adalah ujian dari Allah. Jadi Allah hanya menguji hamba-hambanya yang beriman. Diuji rezekinya, anaknya, suaminya, istrinya, keluarganya, mertuanya, semua diuji oleh Allah. Bagi orang-orang yang beriman. Tapi orang yang tidak beriman kepada Allah, itu adalah azab. Allah memberikan kesenangan. Kesenangan kepada orang-orang yang tidak beriman. Karena apa? Karena surganya orang yang tidak beriman adalah di dunia. Tapi orang yang beriman menganggap neraka adalah dunia ini. Jadi Kak Grace lah, menurut Kak Grace bagaimana? Saya sudah menceritakan semua perlakuan tidak enak yang kita dapat ketika kita sudah hijrah. Tapi intinya kita bertawakal kepada Allah, husnuzon kepada Allah. Jadikan semua perlakuan yang kita dapat itu adalah ujian dari Allah. Anak sekolah untuk naik kelas saja harus diuji, Kak Grace, biar bisa dia naik ke level yang tinggi. Di sekolah aja ada ujian. Apa gunanya ujian? Agar kita bisa dilihat. Bisa nggak ini naik ke level yang lebih tinggi? Kalau sudah lulus, kita akan mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah. Surga akan kita dapati. Seperti itu Kak Grace. Silakan Kak Grace. Ya, sampai situ udah mendengar ceritanya Bunda sedikit ada gimana ya motivasinya juga, ya ada sisa sedihnya juga. Gimana ya Kak Grace? Memang sungguh dilema. Memang dilema Kak Grace. Satu sisi orang tua kita, Iya. satu sisi keluarga kita, tapi satu sisi keimanan kita. Begini Kak Grace, bagaimana mungkin kau bisa menyelamatkan keluargamu kalau engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Betul kan? Selamatkan dulu dirimu sendiri. Minta kepada Kepala Allah. sama hati itu seringkali bertengkar. Ya, seperti itu. Seperti itu Kak Grace. Ini berkecamuk. Hati tidak tenang. Tetapi minta kepada Allah. Diberikan jalan. Kalau hati Kak Grace sudah tergerak untuk mau mengucapkan kalimat syahadat, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Walaupun jalannya tidak akan mulus. Itu kan Bunda misalnya nih kan, ini kan ceritanya Grace lagi di area apa kan di area asrama tempat kerja itu ya kan. Di sini kan kami itu kerja kan setiap hari. Nah kan nggak enak lah ya kan dilihat teman-teman kan udah tiba-tiba mualaf gitu kan. Bisa nggak ya udah syahadat tapi tampilannya nggak mencolok gitu kan, biar nggak nampak. Nggak apa-apa. Udah mah nggak pakai jilbab gitu ya, layaknya kayak masih normal tadi sebelum gitu. Bisa nggak ya gitu kan? Cuman kan Begini. aja dilihat teman gitu kan. Begini Kak Grace, setiap orang itu berbeda-beda melihat dari situasinya. Makanya saya bilang, setidaknya saya meninggal dalam keadaan Islam. Paham dari situ ya Kak Grace ya. Jadi ketika Kak Grace sudah mengucapkan kalimat syahadat, Kak Grace masih mau belajar untuk bertahap untuk menggunakan misalnya menutup aurat. Sementara ini saya tidak menutup aurat dulu. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Nah, Allah akan menunjukkan jalan kepada Kak Grace. Ketika Kak Grace sudah berniat di dalam hati, ya Allah, saya ingin menutup aurat saya. Berikan saya jalan. Nanti akan ada jalan yang membuat Kak Grace akan keluar dari situ sehingga Kak Grace leluasa untuk menutup aurat.
Berarti untuk sementara di tempat kerja tuh nggak apa-apa ya kan? Nggak apa-apa Kak, Oke, nggak apa-apa Kak Grace. Intinya Kak Grace sudah mengucapkan kalimat syahadat. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ingat, ketika umat muslim meninggoy menghadapi sakratul maut, yang kami harapkan itu apakah? Kami harapkan kepada Allah, kami diizinkan untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Insya Allah kalau Kak Grace dalam hati, saya ingin menutup aurat, ya Allah, tunjukkan saya jalan. Allah akan memberikan jalan. Kalau Kak Grace merasa belum waktunya dulu menutup aurat karena pekerjaan, karena apa, silakan. Allah Maha Tahu. Minta ampun kepada Allah. Minta ampun. Saya kalau ada orang yang mau mualaf itu merinding saya Kak Grace. Kenapa? Bayangkan dia berapa tahun, belasan tahun, puluhan tahun lah, saya rasa udah lebih dari 20 tahun ya Kak Grace ya umurnya. Iya, 24. Mengimani agama Kristen, tiba-tiba Allah memberikan dia hidayah. Itu bagi saya itu adalah suatu nikmat Allah yang tiada taranya. Daripada yang lain, daripada harta. Karena apa? Ketika Kak Grace mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu Kak Grace seperti ibunya Kak Grace melahirkan Kak Grace, bayi yang masih suci. Bahkan kami sendiri di sini nanti meminta Kak Grace itu doakan kami Kak Grace. Karena apa? Kak Grace ini dosa sudah tidak ada lagi, diampuni oleh Allah, semua dihapuskan. Kak Grace ini seperti bayi yang masih suci. Seperti anak saya yang nyanyi di belakang, kakek, karena itu anak yang tidak berdosa. Makanya saya kalau ada orang, bahkan yang tadi telepon saya, Bunda lagi sibuk enggak? Ini ada saudara kita, Kak Grace ini, dia berniat mau masuk Islam. Oh, saya merinding situ. Iya, Bang Andi, saya masuk situ. Di Kang Dito, iya kata iya. Saya, orang yang mengucapkan kalimat syahadat itu merinding saya. Walaupun sudah 20 tahun yang lalu, saya tetap menangis. Karena apa? Ya memang begitu. Allah itu, gini Kak Grace ya, orang-orang yang mualaf ini, itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayahnya. Jadi kita ini sebenarnya bangga daripada umat muslim dari lahir, maaf. Tapi ada sedikit rasa cemburu saya itu, saudara-saudara muslim kita ini yang dari lahir bisa dikasih kesempatan oleh Allah untuk belajar lagi ilmu keislaman dari kecil. Kita tidak. Tapi alhamdulillah, ternyata ada kelebihan dari seorang yang mualaf ini. Kelebihannya apa? Spesial orang mualaf ini. Apalagi Kak Grace ini, maaf, gadis atau sudah gimana? Janda atau gimana Kak? Masih sendiri, Bang. Aduh, apalagi kalau ada laki-laki yang mau meminang Kak Grace, Masya Allah. Nah itu kan Bun, itu kan misalnya nih kalau Grace sudah diislamkan, secara kan Grace masih belum punya pasangan gitu kan. Nah tiba-tiba Grace punya pasangan yang Islam gitu kan, pasti kedua orang tua itu nyalain pasangan Grace, padahal kan pasangan Grace tuh kan baru ada setelah Grace sudah Islam, tapi kedua orang tua udah nyalain pasangan Grace itu gara-gara dia Grace jadi Islam. Mungkin kan biasa orang tua kayak gitu kan gitu. Iya Kak Grace, makanya saya bilang 2-3 bulan setelah saya masuk Islam, saya tidak ada pacaran itu. Saya nggak ada pacaran. Memang murni saya didapati laki-laki, maksudnya laki-laki itu melamar saya. Tapi apa? Saya memang sebelum saya dilamar, saya kan sudah tidak bisa sholat leluasa lagi. Saya dipantau. Makanya saya bilang spray mama saya itu. Nah, saya meminta kepada Allah betul-betul, ya Allah,
Sampai kapan saya harus sholat seperti ini? Sampai kapan ya Allah? Allah kasih jalan. Laki-laki itu datang melamar. Saya kira bapak saya menolak. Tetapi apa? Bukankah Allah itu maha mampu melembutkan hati hamba-hambanya? Allah lembutkan hati bapak saya. Walaupun toh juga di KUA dia mengatakan nikahkan anak saya dengan seperangkat alat tahi. Tapi ketika mulutnya mengatakan itu, dialah orang yang pertama yang melafazkan asyhadu Allah juga. Padahal dia sudah menghina, mencemooh bagaimana umat muslim yang sholat nungging-nungging. Tapi dia sendiri yang mengucapkan. Makanya saya bilang Kak Grace, ketika Kak Grace nanti sudah masuk Islam, istiqomah, siapapun nanti jodoh yang diberikan oleh Allah, apapun juga hinaan, amukan, cercaan dari kedua orang tua kita, anggap itu sebagai apa? Sebagai pemanis dalam hidup kita. Itu orang tua kita, tetap kita sayangi. Pukullah aku mak, hinalah aku, tapi minta sama Allah, lembutkan hati kedua orang tua saya ya Allah, agar mereka bisa apa? Bisa seperti saya. Jadikan mereka juga orang-orang yang Engkau berikan hidayah, orang-orang yang terpilih yang Engkau berikan hidayah. Makanya saya bilang mungkin ya, mungkin ketika Kak Grace masuk Islam, Kak Grace meminta kepada Allah, orang kedua keluarga Kak Grace ini masuk Islam, mungkin asbabnya nanti dari Kak Grace. Makanya saya katakan, selamatkanlah dulu diri Kak Grace, baru kita selamatkan keluarga kita. Saya kalau menceritakan tentang mualaf ini ya, kenapa sedih ya? Ya karena memang tidak enak perjalanan orang mualaf ini loh. Ya, tidak enak loh Kak Grace. Bapak saya, mama saya, juga adik saya, keluarga kami semua masuk Islam ini tidak enak perjalanannya Kak Grace. Bukannya kami mendapatkan kebahagiaan di dunia, nggak ada Kak Grace. Bukannya kami berkelimpahan harta setelah masuk Islam, nggak ada. Memang dunia ini sengsara bagi kami. Begitu Kak Grace. Saya kalau cerita ini memang tidak bisa saya tahan air mata saya Kak Grace. Karena gimana ya, orang yang mualaf ini betul-betul pilihan Allah, spesial kali. Ibarat dia martabak Mesir, telurnya tahu berapa tapi telur bebek. Seperti itulah. Gitu loh Kak Grace. Jadi gak usah, jangan kita takut karena nanti gini orang tua saya, gini orang tua saya. Setiap menghadapi orang tua, kita selawatan dulu, baru zikir, subhanallah, subhanallah. Lembutkan hati orang tua saya ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Setiap, oi bodat, anjing binatang kok begini kok Grace, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu aja terus, zikir terus. Allah maha melembutkan hati. Nggak bisa ngebayangin sih Bun, kan nanti pulang-pulang kan udah ketahuan Grace jadi Islam kan, nggak ngebayangin gimana itu murkanya mereka. Seperti bundanya saja masih di dekat orang tua, pulang-pulang aja ketahuan karena orang lain kena marah. Bagaimana dengan Grace yang pulang-pulang rantau tiba-tiba udah ketahuan kayak gitu? Apa bukan cuma keluarga aja, saudara-saudara, tetangga-tetangga saja udah mungkin ikut mencemooh gitu kan. Udah Udah pasti. Ya kalau dana jemaat itu nggak korupsi namanya, itu memang jatah pendeta kan. Kamplong lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Lagi hidup. seru-serunya sama si Grace. Aduh, rungkat pula. Apa lagi?
Si Grace itu kan mau mualaf dia. Siapa Grace? Perempuan itu yang pernah kan kena tombak ya Bunda. Iya, aduh. Oh, yang Grace itu yang dulu pernah diskusi. Oh, tahu aku loh. Ya, Agak ngeyel orangnya. enggak. Dia memang sudah mau. Sudah 1 bulan lebih tuh kan. Artinya banyak perubahan dia. Mm-mm. Mm-mm. Mantap. Dia mau mualaf. Aduh. Itu serius atau Jul atau dibahas gimana runtutan ketua sinode Gemim kok bisa korupsi. Teman-teman yang di bawah kan juga belum banyak tahu tuh. Aku baca sekilas sih barusan. Anjir, dana hibah dikorupsi. Hai. Ya dana hibah lah yang dikorupsi. Kalau dana gereja untuk apa dikorupsi, tinggal ambil. Saya tadi berteman nggak ya sama dia ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang Teropong? Aduh, Itu memang. aduh Mana apa dia nih? ya? Aku nggak bertemu. Yo sini dokter akal ya. Iya sini Jeff. Jeff datang Jeff naik. Ini Jeff ini pasien dari zaman kapan lah? Oh dulu pernah jadi pasien lo. Dari zaman dulu pasien dia kan sampai sekarang. Oh sekarang dia jadi pasien gua lucunya demi Allah. Sama gua tantrum. Tak kapan lah bisa sembuh. Itu Jeff naik Jeff. habisin duit berobat aja dia tuh. Tapi dia dokter ngawur kata dia. Enggak kok, Nggak dia ada. tukang ngambil sampah di rumah sakit. Dia dokter di Bandung kata dia. Enggak. Nggak ada si Grace. Dia di rumah sakit dia. Oh alah cuma tukang ambil sampah. Mana ada waktu dokter untuk live pagi siang malam? Ada aja lu. Bener juga. Tapi bilang ke gua dia di klinik dokter. Kukira lu dokter apa bidan? Jangan-jangan bidan yang masih koas lu. Kok pagi siang malam? Tapi kok Jul kalau dokter spesialis kayak Bunda Titis, dia cuma kerja datang pas ngoperasi doang. Masuk akal. Tunggu, kalau katitis itu Fine dia Grace dokter. namanya Kak. Oh, Ya dia dokter untuk operasi beda. bentar Kalau dulu saya tunggu spesialis dulu bentar. untuk konseling ya ampun juga. Saya follow dulu. Masuk Jeff. Kami obatin. Princess, masuklah Tapi Princess. akunku gua yang gede ke band gara-gara ngejek si Jeff tadi di tempatnya Bang Arif. Loh, Bunda Nora bilang. Itulah saya bilang kalau dokter yang rame laku, mana ada waktu debat. Oke lah ada waktu, mungkin sehari cuma 1 jam 2 jam ya. Tapi kalau sampai Ini tiap hari masalahnya. pagi siang malam, aduh, udahlah sama-sama pengangguran, sama kayak Goldian. Nah iya. Kapan gua live mulu? Tuh lagi live lu. Biasa siang juga live. Lu tadi sore live, jam kerja, jam-jam nganggur kayak gua, jam 2, masuk tuh di tempat Aki Arif. Pagi juga biasanya live. Malah malam sampai malam. Itulah gue bilang ngebacanya gampang. Jadi bagi Oh dia teman-teman ya. itu nggak berani naik kalau ada Bunda Nora. Dia kalau dikatain dikit tuh kena mental dari kemarin. Kalau ada Nora gua turun gitu. Sini naik Jeff. Ya sama kayak pendeta teman-teman ya. Kalau kalian berpikir bahwa pendeta-pendeta di TikTok nih pendeta yang mantap gitu, yang enggak itu pengangguran semua pendetanya gitu. Kalau pendeta yang benar-benar banyak jemaat nggak ada waktu dia. Risuli Lubis saja ya itu nggak ada waktu lagi untuk live diskusi gitu. Dia kalau live kan kasih nampak dia lagi ngobati orang gitu, lagi doain orang gitu. Ya karena memang udah mulai banyak sekarang pekerjaan dia, udah banyak undangan ya, banyak yang minta didoakan. Bahkan Goldian ini sudah mau ke sana juga untuk didoain. Asli. Dekat tempat kores kan? Tempat kores yang lama. Oh. Dekat bandara yang kemarin danau itu, yang belakang danau. Oh alah. Ya, jadi kalau Pak Bom Bom ya sama. Pak Bom Bom itu dia cuman tamu teman-teman ya. Dia sama kayak Elia Miron gitu. Modal terkenal di medsos, terus tiba-tiba diundang sama gereja dapat label pendeta.
Dia Sama kayak Ellen insinyur, Giron. sarjana teknik padahal Pak Bom Bom pas kita cross check. Dia kontraktor dulunya. Dia tahun 2019 sudah tutup. Jadi dulu tuh dia kontraktor sama abangnya, cuman bangkrut lah. Bentar. Kalau jadi pendeta walaupun nggak ada kredensi sekolah teologi tetap bisa kan ya, walaupun terkenal. Ya boleh, tergantung gereja. Kan yang kasih label pendeta tuh gereja. Jadi kalau gerejanya ngundang dia dan diangkat jadi pendeta di gereja tersebut, why not? Sama kayak Elia Miron gitu. Elia Miron kan diangkat jadi pendeta, tapi terakhir dia nolak ya setelah beberapa bulan dapat gelar pendeta itu, terakhir dia bilang udahlah pakai evangelis aja karena kan diserang-serang dia. Iya. Jadi terakhir malu dia bilang udahlah dia pakai label evangelis. Dia sekarang kan jadi pembicara tetap di GSJS Oh, di GSJ Jakarta. Surabaya. Oh, mantap dong. Loh, lu masa nggak tahu? Coba lu ketik di YouTube Gua GSJS tahu Elia kalau Miron. dia dipegang sama GSJS, tapi kalau jadi pembicara tetap baru tahu. Loh, seminggu bisa ngisi 3 kali. Anjir. Lo GSJS emang ibadahnya hari apa aja? Ya kan ada ibadah pagi, ibadah siang, ibadah malam. Oh iya. Cocok jadi guru sekolah minggu aja dia tuh. Guru sekolah minggu duitnya lebih kecil. Masa iya? Cewek biasanya guru sekolah minggu tuh. Guru sekolah minggu tuh biasa kalau nggak full timer, ya ini yang pelayanan doang, nggak ada gaji. Mana mau? Bukannya GSJS kesulitan keuangan ya, itu cuman apa ya? Wah, pendeta-pendeta kondang yang diundang. Ezra Nggak, ini- Soru, terus yang terkenal-terkenal di media sosial. Ini kan teknik sama seperti yang dilakukan ini. Biasalah, teknik seperti si Bluku Suntur gitu kan, pura-pura susah, tujuannya supaya banyak yang donasi. Ya dia memang curhat kemarin kan, saya nggak bisa bayar listrik. Ya listrik kita 30 juta, sewa gedung 200 gitu kan, tujuannya supaya jemaat-jemaat makin rajin. Sama kayak Wak Labu dulu berarti. Iya, Walabu kemarin curhat ya apa? Kerennya Wak Labu udah mendirikan bangunan loh, dijadiin gereja, jadiin tempat ibadah. Iya, Kapan waktu rumahnya. dikasih tunjuk kok Jul. Woi, Goldian lupa tempatku mau buat ibadah orang-orang, padahal udah janjian debat kita. Iya, dia jadi ini GPDI. Oh, GPDI. Iya, dia pakai Pentakosta GPDI. berarti. Iya, gereja Pentakosta di Indonesia. Padahal dia nolak Pentakosta loh. Kalau Dia yang nolak. berhubungan dengan dunia roh karismatik dianggap apa itu, bahasa setan kawan. Iya, dulu itu. Tapi kan yang paling gampang dapat izin pendirian gereja karismatik. Yang paling gampang itu kan antara GBI, GPDI dan yang lain-lain. Cuman kalau dia pakai GBI kan lebih malu lagi gitu karena ketua sinodenya aja dia hina-hina kan. Jadi mau nggak mau GPDI. Itu aku bilang orang-orang kayak gini penjilat dan nggak konsisten gitu. Bilang bahasa roh begini sesat, nggak benar ya. Karismatik tuh begini-begini. Ujung-ujungnya dia buka gereja karismatik. Kalau ada duit, kalau itu barang duitnya ada, jadi Yudas pun lancar. Kalau jadi Yudas kan dari dulu dia memang udah mengakui kalau dia Dia kan pembela Yudas, pengacaranya Yudas. pembela. Kemarin tadi lucu dibahas sama Albert Rumampuk tuh, si apologet Protestan. Ajaran apa ini bilang Yudas masuk surga? Kawan-kawannya Deki Ngadas itu, Albert Rumampuk. Iya tahu Albert Mampu muridnya MIF. Tapi Yudas itu kan memang bukan setan gitu. Yang setan itu malah Petrus memang. Iblis. Iya. Kan? Petrus Iya, itu di sini iblis. Menyangkal kan dia 3 kali. Iya, kalau dia kan memang dipanggil sama Yesus iblis. Kalau Yudas kan kerasukan. Kerasukan, Lukas 22 ayat 3 dan 4 itu. Yudas kerasukan, kalau Petrus iblis gitu. Iya, kalau orang kerasukan mana ada salahnya gitu. Cobalah, orang kerasukan tuh ibarat orang gila kan. Iya.
Makanya beberapa kali ku suarain di komalku, siapa sih yang membun-bun Tuhan atas rencana siapa? Ternyata terbukti iblis. Bahkan kemarin pas Mikana debat sama gua kemarin banget. Dan baru ku upload teman-teman jam 9 tonton live primernya. Dia ngaku ketika aku bawa narasi yang membun-bun Tuhanmu itu siapa? Iblis atau siapa? Dia ngaku kalau Jesus itu bunuh diri. Pemanis. Karena orang yang diuji oleh Allah itu bukan diuji dengan kesenangan, adikku. Diuji dengan tantangan. Kuat gak imannya nih? Kuat gak imannya nih? Seperti itu. Makanya saya katakan, di dunia ini nih bukan surganya Islam, Dek. Bukan. Dunia ini nerakanya bagi umat muslim. Karena Allah hanya menguji hamba-hambanya yang beriman itu di dunia. Ketika kita nanti sudah di akhirat, gak ada lagi ujian. Kesenangan yang kita dapat. Makanya saya bilang, apa sih yang membuat kita tuh jadi takut untuk menjemput hidayah dari Allah? Bukankah Allah yang berkuasa atas makhluknya? Makanya saya bilang, kalau saya mati di tangan orang tua saya, Allah sudah mengizinkan itu, saya akan mati. Tapi Allah tidak izinkan. Jadi, untuk adikku sayang, apa yang menghambat? Kalau hanya amarah orang tua, hinaan, cercaan dari keluarga, anggap saja itu sebagai bumbu-bumbu. Kita selamatkan dulu diri kita, baru bisa kita selamatkan keluarga kita. Silakan adikku. Grace. Ya. Ya bun, udah nggak tahu lagi harus berkata apa-apa lagi. Jadi gimana adikku? Asyhadu kita? Asyhadu kita? Karena ya kalau bisa meminta ya kan. Ya Allah, kalau aturannya malam ini saya menjemput hidayah-Mu, berikanlah saya satu kebahagiaan saja. Keluarga saya juga menjemput hidayah dari Engkau ya Allah. Itu aja. Saya butuh waktu 4 tahun baru Allah mengabulkan doa saya. Saya merinding loh, Grace. Saya merinding. Lah bun, Iya, saya merinding. masih belum gimana ya? Nggak, jangan buru-buru dulu bun. Ya, itu adalah hak dari Grace. Tapi itu saja. Kayak contoh, kesempatan datang tuh bukan 2 kali. Penyesalan itu selalu di akhir. Jangan sampai gimana ya, sesuatu yang baik itu disegerakan adikku. Siap. Ya yang Grace Sesuatu dapat yang baik. yang Grace dapat dari ceritanya Bunda tadi itu aja sih. Yang penting itu nggak apa-apa diam-diam kan. Yang penting pas di Ya. lingkungan kita itu nggak apa-apa ya, sementara nggak pakai kayak nggak hijaban dulu gitu kan, kayak Iya, nggak apa-apa deh. kayak seperti biasa dulu lah gitu kan. Iya, Itu Allah udah Maha cukup, tahu. itu udah cukup nenangin. Soalnya kan gimana ya kan, nggak lucu lah gitu kan, kita udah bertahun-tahun di sini. Soalnya kan saya di tempat kerja ini udah mau 5 tahun ya kan, lucu aja tiba-tiba ada yang ngelihat kita udah hijaban gitu kan. Jadi kayak Iya, agak nggak lucu apa-apa aja. makanya. Iya makanya itu tadi sedikit tenang gitu kan. Tadi saya udah Bunda bilang nggak apa-apa nggak hijaban dulu gitu kan, kayak pakai berpakaian seperti biasa sebelumnya gitu, nggak masalah gitu.
ya itu udah cukup menenangkan sementara gitu kan. Karena Iya, sementara terus itu baru selesai di sini itu Desember, lama lagi itu kan. Jadi rencana Grace itu memulai hidup baru seutuhnya itu selesai dari sini, Bun. Jadi biar kayak nggak bertanya-tanya itu hal di sini, malasnya itu nanti bertanya-tanya gitu, kenapa ya. Kan pasti pada bertanya-tanya lah, Bun, gitu kan, ada apa dengan Ada. gitu kan, pasti gitu. Ada satu Kristen namanya Darius, dia kayak Grace. Dia bilang begini, saya mau masuk Islamnya itu nanti selesai Lebaran. Saya tanya kenapa? Dia udah mantap. Karena saya belum sanggup untuk puasa. Itu kata dia. Banyak saksi itu mendengar. Tapi Grace, Allah berkehendak lain. Kenapa itu? Sebelum sebelum masuk puasa, jauh hari sebelum puasa, dia sudah mengucapkan kalimat syahadat. Padahal sudah bilang, saya tidak sanggup untuk puasa, Bunda. Makanya selesai Lebaran aja saya masuk Islam. Tapi Allah berkehendak lain. Pada waktu saya tahu dia sudah Islam, saya tanyakan bagaimana puasamu. Tersiksa, Bunda. Tapi itu wajib. Terus dia bilang, tersiksa, Bunda. Tapi itu wajib. Masya Allah, saya bilang. Dia yang bilang sendiri, kapan Darius? Tunggulah, Bunda, nggak sanggup aku untuk berpuasa. Nggak tahan aku kalau nggak makan jam 8 pagi. Itu dia bilang. Ternyata waktu dia naik ke komal saya, Darius, kau udah Islam? Sudah, Bunda, udah Islam saya. Terus puasa kau nanti? Gak apa-apalah. Nah, pada waktu puasa saya ketemu dia lagi. Darius, gimana puasamu, Dek? Tersiksa saya, Bunda, tapi itu udah wajib. Masya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak. Itu maksudnya bagaimana, Grace? Kita jangan menyangka bahwa hidup kita ini panjang seperti Nabi Adam. Anak kecil saja bisa meninggal. Makanya saya bilang, setidaknya kamu sudah mengucapkan kalimat asyhadu. Apapun yang terjadi, serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Hidup matimu serahkan kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Kalau pertanyaan-pertanyaan tidak pun masuk Islam, banyak pertanyaan sama kita, Dek. Namanya orang kepo. Kalau pertanyaan anggap saja biasa. Karena begini, Dek. Ketika kita meniti yang namanya jembatan Sirotol Mustaqim, itu kita nggak ada berpegangan. Nggak ada pegangan kita. Mak, pegang saya, Mak. Pak, pegang saya, Pak. Dek, anak atau anak-anak pegang mama, nak. Nggak ada. Kita sendiri. Di dalam kubur pun kita seperti yatim piatu. Sendiri kita di dalam kubur. Siapa yang kawani? Nah, itu makanya kakak bilang, jangan diburukan. Bukan soal jangan diburukan. Ketika hati sudah mantap, anggaplah itu semua adalah duri. Duri dalam daging kita yang harus kita cabut satu-satu biar kita tidak terasa sakit. Begitu, adikku. Karena Bunda pun ya seperti yang tadi bilang, otak saya ini udah tak iya lagi. Tak ada lagi cerita, tidak ada nunggu. Pergi naik oplet ke masjid sana jauh. Saya tunggu di situ Pak Ustadznya selesai sholat zuhur. Saya tanya, bisa di sini mengislamkan orang, Pak? Bisa. Siapa yang mau masuk Islam, Dek saya? Masya Allah, katanya. Udah selesai maghrib saya masuk Islam. Pulang biasa saja, tapi Allah berkehendak lain dengan cara lain. Gitu.
Mau pukul saya, mau kalian bunuh saya udah selesai. Tetap intinya la ilaha illallah. Gitu adikku. Jujur aja sih Bun, memang masih dilema banget ini, nggak tahu lah. Iya nggak apa-apa deh. Nanti malam Grace renung lagi. Apa yang terjadi di dalam hidup kita itu atas izin Allah. Orang tua marah pada kita, izin Allah. Kita dicaci maki atas izin Allah. Tapi satu yang harus Grace ingat, ujian dari Allah itu hanya untuk hamba-hambanya yang beriman kepadanya, bukan kepada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Siapa yang tidak beriman kepadanya? Orang kafir. Orang kafir itu bukan diuji, tetapi Allah mengazabnya. Jadi kalau dikatakan misalnya ada nih orang kafir mengatakan, saya susah, rumahnya terbakar, oh saya lagi diuji oleh Yesus. Nggak ada. Itu azab. Ngapain Allah menguji orang yang tidak mengimani dirinya, mengimani Allah itu adalah Tuhan? Azab. Gian, tolong Gian ya. Gian, begini Gian, kamu karena tidak merasakan yang seperti itu Gian. Jadi tolong saudara-saudara seiman saya dijaga typingnya. Jangan kita mengejat seseorang, ya. Jangan. Ya biarkan dulu si Grace ini tenang, karena tidak gampang loh soal keimanan. Ibu naik ke live edis, iya tidak gampang, gitu loh. Dia mau cerita sana sini itu karena dia meminta suatu pandangan. Dia minta pandangan. Itu si Novan kalau mau naikkan aja Elvi. Dia malaf juga. Siapa? Si Genve? Lembut kali. Woi Genve, Bukan. jaga taping Bezi tuh. Bezi Malam si ini Novan. Chris nggak lama sih Bun, soalnya masuk malam juga, nanti masuk jam 10. Ya, nggak apa-apa dekku sayang. Mungkin kapan yang bisa taping tadi. lagi sama Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa say? Kenapa deh? Ya mungkin kapan-kapan kan masih bisa sering-sering sama bundanya lagi gitu kan. Ya, kita kan udah berteman. Nanti Grace Masih ngerasa itu tinggalkan memang aja masih di DM kakak apa nomor HP-nya. Apa deh? Ini guys ngerasa masih begitu berat yang Grace hadap begitu kan. Tentang Iya, nggak apa-apa deh. Makanya gitu tuh kayak masih butuh gimana gitu, masih nggak buru-buru gitu Bu, gitu kan. Iya, nggak Memang apa-apa. dari kemarin banyak yang nge-DM, banyak yang nge-komen di bawah gitu kan, nanya mulu tapi malah yang enggak gitu kan. Enggak, jangan dihiraukan. Iya kan, Jangan, dalam mereka hati tidak tahu perasaan kita tuh bagaimana loh. Iya, di pikiran Iya. itu entah karena mereka nggak ngerasain atau ini gimana gitu kan nggak Iya. semudah membalikan telapak tangan pindah agama itu. Boleh dikit Kak Nora? Nggak gampang. Ayo silakan adikku, silakan. Alfi, jangan apa Alfi. Kak Grace, Iya, kan kita sama-sama menyadari ya, ada hal-hal yang memang bisa kita kendalikan, ada pula hal-hal yang di luar kendali kita, betul? ya, Seperti pola pikir kita, keputusan kita, reaksi kita, emosi kita, fokus kita gimana, kata-kata kita, itu bisa kita kendalikan. Tapi mengenai waktu, masa depan, masa lalu, hasil akhir, lingkungan sekitar kita, opini orang lain, penilaian orang lain, itu memang di luar kendali kita. Jadi
apa-apa yang memang di luar daripada kendali kita, itulah fungsinya Tuhan pencipta langit dan bumi hanya memberikan kita dua tangan. Kita nggak bisa kak menggunakan dua tangan ini untuk menutup semua muncung orang yang beropini tentang kita, nggak bisa kak. Tapi apa? Kita bisa menggunakan dua tangan ini untuk menutup kedua kuping kita, itu bisa. Tuhan pencipta langit dan bumi memberikan kita akal untuk kita bisa berpikir mengenai reaksi kita, mengenai keputusan kita, mengenai fokus kita, itu kita bisa. Gitu ya kakakku ya. Jadi apa-apa nantinya penilaian orang lain, opini-opini orang lain itu anggap aja angin lalu yang tidak sama sekali mempengaruhi karakter kita di masa depan, keselamatan kita di masa depan. Gitu. Nah, contoh misalnya, kenapa saya tadi bilang kita nggak bisa mengendalikan. Barusan tadi ada typing di bawah ya, bilangnya Islam anjing gitu, tapi dah langsung di mute itu. Alhamdulillah komennya mantap moderator. Itu kakakku ya. Ya, makasih ya. Jadi gimana? Jari telunjuknya di atas kan? Alfi mah mau kulemparin sandal ini. Jangan dulu Asba aja. maksudnya. Asba aja lempar Cuma di sini, nggak ada asba. Pesan kakak itu cuma satu dek. Ya, jangan dilamakan lagi. Itu aja. Siap, masih terus direnungin. Mm-mm. Jangan dilamakan lagi. Disegerakan. Ya, Nggak, dia boleh janji nggak sama Alfi nih. Nanti kalau tahu dia syahadat nggak ada Alfi ya, Alfi nggak suka. Harus ada Alfi nggak ya? Kau jangan manggil kakak, kalian seumuran. Oh iya, harus ada Alfi Grace ya. 24. Kalau mau syahadat tuh nanti DM dulu Alfi gitu ke Grace. Vi, aku mau syahadat Vi, datang dong gitu. Aja minta nomor, bilang aja jujur. Banyak DM. cerita modus. Jangan nomor. ML pun ditinggal. Katanya login di email. Gue tunggu gak jadi. Jangan Salah berisik. satu mualaf kita ini baru berapa bulan ini. Namanya Novan, si Bezi Hal, Grace. Dia mualaf dia. Jauh dari keluarga dia. Orang apa? Nias kau dek? Orang Nias dia. Yes. Nah, Nias. Silakan dek. Sesat Nias. Ayo, nggak bisa saya besarkan dia. Besarkan dia, saya kecilkan aja. Open cam Gimana? dek. Gimana Bang Novan? Gimana Bang? Apa? Gimana apanya? Nih gini kan, betul? Cocok lumayan lah. 50% lah. Support. Open cam. Mana si Novan open cam? Kenapa saya open cam? Saya belum mandi. Pada 5 hari nggak mandi saya. Nggak apa-apa dek, kasih tahu cerita si Grace ini kan salah satu saudari kita yang dia berniat mau masuk Islam tapi ada sedikit yang dia takutkan kepada keluarganya gitu. Oh, jangan takut-takut kakak. Nggak usah takut-takut. Semuanya sama kok, manusia biasa. Ngapain takut sama manusia? Takutnya sama Tuhan. Ya kan? iya. Nanti kalau takut sama manusia nanti apalagi Tuhan kan bisa kita lawan. Aku banyak kali gaya aku cuma minum aqua banyak kali gaya kau. Bentar. Tadi itu kan aku lagi main ML. Terus ada yang komen. Udah, di udah, live aku. Ada yang jangan login. bahas itu. Udah jangan bahas itu. Ya, apa omongan Udah kalian ini? jangan. Iya, jangan bahas itu dulu. Ya udah ya deh. Oh, Bagi pengalaman bro. lanjut. Ini Rom Lanjut. untuk menyentuh kalbu, menyentuh hati. Jangan bahas-bahas game. Gak boleh. Ya udah, aku cerita pengalaman aja lah. Mana tahu nanti kan. Grace nanti DM kakak ya nomor WA-nya ya dek ya. Iya. Nanti kan Nora kasih ke Alfi juga ya nomornya ya. Enggak lah. Kalau si Grace kasih izin saya kasih, tapi kalau Grace nggak mau saya nggak akan kasih. Diizin sama Grace. Ini apa? Bung Grace udah mau pamit nih, mau siap-siap kerja Bu.
Oke, siap adikku ya. Nanti Grace apa kira-kira Grace nanti malam mendapatkan petunjuk apa atau bagaimana arti apa WA sama kakak ya dek ya. Ya bun. Soalnya dapat shift malam. Iya, hati-hatilah ya dek ya. Ya. Emang kerja di mana kak? Kalau boleh tahu? Ya di perusahaan di Batam. Kok kepo kali kau, Nopan? Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Gue baru nanya dikit dong. Hei, Kakak-kakak Bang Alfi ini sebelum pamit sebentar sama Grace, itulah kalau ada apa-apa kan bisa belajar sama Bunda Nora kan, nanya aja sama Bunda Nora semuanya ya. Insya Allah disegerakan, semoga cepat lah gitu. Kita nggak tahu besok kita gimana, kita nggak tahu kan. Nah, karena Islam itu indah, Islam itu mudah, nggak mempersulit hambanya gitu. Benar kan, Bunda Nora kan? betul, betul sekali. Iya Bang Umar. Ya, pokoknya sharing-sharing lah ini sama Bang Alfi juga kan, sama teman-teman apologet di sini kan. Kalau ada yang sesuatu yang pengen tahu, tanyakan gitu. Nah, jadi semuanya izin pamit ya. Saya juga mau turun nih. Siap, Bang. Siap, Bang. Makasih. Mau kerja juga Bang Omar? Enggak, malam nggak kerja, libur. Oh, kirain kerja malam juga. Enggak. Oke. Jadi Oke. Grace gitu aja deh ya. Nanti DM nomor WA-nya kakak simpan. Insya Allah kakak tidak akan ngasih nomor WA kamu sama siapapun kecuali si Grace yang izinkan. Nanti Grace sharing aja lagi, Bun gimana begini Bun gimana ya? Siap, makasih ya Bun buat pencerahannya hari ini. Ya sama-sama. Sedikit banyaknya Grace adalah dapat gitu kan ilmunya. Gitu. Ya benar. Tapi Kak Grace, izin sedikit Kak, sebelum kakak turun nih. Mungkin kalau ini pengalaman dulu ya. Dulu itu pas pertama aku kayak dicanda-candain diajak gitu kan. Yang mungkin saudara-saudara kita Islam dulu itu mereka sudah tahu bahwa tanda-tanda aku itu mulai mau menerima apa itu namanya kebenaran. Jadi tanda-tanda aku menerima sudah mulai ada, itu seringnya kemarin di Komalnya Bang Abuya kan. Nah jadi pas itu kan enggak lah, aku mau dalami dulu. Terus aku juga mengikuti ego yang ku bawa di sini. Saya kan seorang debater, masa iya kalah sama musuh dan bahkan mau jadi pengikut mereka. Buat aku gengsi lah, masa cowok selemah itu kan gitu. Terus karena keras kepala mempertahankan ego daripada kata hati yang sudah pengen menerima, akhirnya seminggu sebelum aku mualaf itu aku itu lagi berusaha mencari orang supaya aku itu dikasih penjerahan. Tetapi coba bayangkan Kak, aku sudah mau cari-cari orang supaya aku bisa syahadat, tetapi aku ditolak. Salah satu kemarin itu yang nolak saya pertama kali itu Bang Rashid. Aku sudah open camp di Komalnya, tapi ditolak. Jadi saya nggak tahu kenapa ditolak, tapi setelah itu saya pahami bahwa kita sebelum kita masuk ke dalam saja kita dapat ujian, ya kan? Kita dapat ujian, dan aku harap nanti Kak Grace juga dalam menghadapi kedepannya ini kan kakak sudah mulai ada pemantapan, tapi kakak masih pending. Semoga nanti juga tantangannya itu kalau seperti saya masih boleh lah, masih boleh kan, nggak terlalu. Tapi kalau misalnya nanti lebih parah dari situ, saya nggak tanggung jawab, gitu aja ke saya. Oh siap ya. Ya, Ya makasih Bang Beji. iya sama-sama. Tapi yang lainnya juga izin pamit ya, mau siap-siap kerja juga. Iya siap-siap, semangat. Oke. Di mana Bang Higi? Dia request aku naikin nggak naik pula.